Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Joseph Sianipar. Di sini kita akan membahas tentang suatu teologi yang cukup relate bagi kehidupan kita selama ini, yang bagi dalam hidup kita selama ini sering mungkin mengalami penderitaan. Nah, kalau kita bicara soal hidup, satu hal yang pasti dialami semua orang adalah penderitaan. Nggak ada manusia yang hidupnya mulus terus. Kadang kita sakit, gagal, kehilangan orang tua yang kita sayang, atau menghadapi masalah yang sangat berat. Nah, dalam penderitaan itu sering muncul pertanyaan, kalau Tuhan itu baik, kenapa ada penderitaan? Dan kenapa orang baik justru sering menderita? Apa Tuhan sedang menghukum? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang sering dibahas dalam teologi penderitaan. Nah, saya akan menjelaskan singkat apa itu teologi penderitaan. Nah, secara sederhana, teologi penderitaan itu adalah pemahaman iman kita tentang makna penderitaan dalam terang Allah. Artinya, kita mencoba melihat penderitaan bukan hanya dari sisi manusia, tapi dari sudut pandang iman kepada Tuhan. Jadi, bukan cuma bertanya kenapa, tapi juga kita bertanya apa maknanya dan apa yang Tuhan kerjakan lewat ini. Teologi penderitaan ini membantu kita supaya tidak putus asa, tidak cepat menyalahkan Tuhan, dan tetap punya harapan. Nah, kita dapat melihat kenyataan penderitaan dalam hidup manusia, yaitu penderitaan itu nyata dan tidak bisa dihindari. Bentuknya macam-macam penderitaan ini dalam hidup manusia, berapa berupa sakit penyakit, kemiskinan, ketidakadilan, kegagalan, bencana alam, dapat berupa kehilangan orang terkasih, dan berbagai penderitaan lainnya. Nah, berbagai penderitaan ini dapat dikatakan semua orang mengalaminya, baik orang jahat maupun orang baik. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab kita, yang juga menunjukkan hal ini, dapat kita lihat contohnya pada Ayub. Dia orang benar, tapi tetap mengalami penderitaan yang hebat. Nah, dari sini dapat kita artikan bahwa penderitaan bukan selalu tanda hukuman Tuhan. Nah, dari kisah Ayub ini dapat kita lihat bahwa penderitaan itu bukan selalu tanda penghukuman. Nah, kita lihat dari pandangan Alkitab tentang penderitaan. Yang pertama yaitu penderitaan akibat dosa manusia. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, dunia tidak lagi sempurna. Akibatnya ada sakit, ada konflik, ada kematian. Jadi, penderitaan ini adalah bagian dari dunia yang sudah rusak oleh dosa. Nah, yang kedua yaitu penderitaan sebagai proses pembentukan iman. Kadang Tuhan mengizinkan penderitaan untuk membentuk karakter. Contohnya, membuat kita lebih sadar, lebih rendah hati, lebih bergantung kepada Tuhan. Seperti emas yang dimurnikan oleh api, seperti itu juga iman juga dimurnikan lewat ujian. Seperti yang dikatakan Roma 5 ayat 3 dan 4 yang mengatakan bahwa penderitaan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan pengharapan. Nah, yang ketiga yaitu penderitaan sebagai bagian dari mengikuti Kristus. Sebagai orang percaya, kita juga ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dapat kita lihat bahwa Yesus sendiri dalam kisahnya dalam perjanjian baru, dia ditolak. Dia ditolak oleh banyak kaum-kaum Yahudi, dihina, bahkan sampai disalibkan. Nah, dari sini bisa kita artikan bahwa kalau Tuhan saja menderita, nah wajar dong kalau kita juga mengalami penderitaan. Tetapi bedanya penderitaan kita punya makna, bukan sia-sia saja. Nah, yang ingin menjadi ditekankan oleh eh, teologi penderitaan ini yaitu adalah Yesus itu sebagai pusat dari teologi penderitaan. Nah, ini yang bagian paling penting. Nah, dalam kekristenan, Tuhan bukan Allah yang jauh dari penderitaan. Tuhan itu turun langsung ke dunia dan merasakan penderitaan itu. Yesus, dia lapar, dia merasakan lelah, dia dihianati oleh Yudas, disiksa, dan bahkan sampai disalibkan. Nah,
Artinya di sini bahwa Tuhan turun langsung ke dunia dan mengerti rasa sakit manusia dengan menginkarnasi dirinya sebagai Yesus yang berupa manusia. Dia bukan cuma melihat dari jauh, tapi ikut merasakan penderitaan itu. Karena itu, kita tidak sendirian dalam penderitaan ini. Salib Kristus itu menunjukkan bahwa penderitaan bisa membawa keselamatan dan juga harapan. Nah, makna penderitaan bagi orang percaya. Nah, kalau dilihat dari iman, penderitaan bisa punya makna. Yang pertama, dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Biasanya saat-saat susah kita lebih banyak berdoa kepada Tuhan daripada saat-saat senang. Nah, yang kedua, membentuk karakter kita. Melewati penderitaan itu membuat diri kita, karakter kita menjadi lebih kuat dan menjadikan karakter kita lebih dewasa. Yang ketiga yaitu melatih empati kita. Banyak orang menderita dan biasanya orang yang sudah menderita dan melewati masa penderitaan itu lebih mudah mengerti orang lain yang menderita. Nah, yang keempat yaitu menumbuhkan harapan. Nah, kita belajar bahwa hidup bukan cuma soal dunia sekarang, tetapi juga pengharapan kekal kita kelak. Nah, bagaimana sih sikap kita yang benar sebagai Kristiani, umat Kristiani menghadapi penderitaan? Nah, sebagai orang beriman, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, beberapa sikap penting kita, yaitu yang pastinya tetap percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, yang pasti kita jangan putus asa. Berdoa dan berserah. Dapat juga kita lakukan dengan mencari dukungan dengan sesama kita, dengan komunitas kita, sesama manusia. Nah, melalui itu kita juga bisa melihat penderitaan ini sebagai proses hidup kita, bukan akhir dari hidup kita. Bukan berarti kita harus pura-pura kuat, menangis juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai kehilangan iman kita kepada Tuhan. Nah, apa baiknya? Jadi kesimpulan dari teologi penderitaan ini berusaha untuk mengajarkan kita bahwa penderitaan itu nyata, tetapi penderitaan itu bukan selalu hukuman Tuhan. Penderitaan itu bisa dipakai Tuhan untuk kebaikan diri kita, dan Tuhan juga hadir di tengah penderitaan kita. Nah, contohnya yaitu lewat Yesus, yang kita tahu bahwa penderitaan itu bukan akhir dari cerita hidup. Selalu ada harapan, pemulihan, dan makna di baliknya. Karena itu, saat kita menderita, ingatlah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, dan Tuhan berjalan bersama kita. Nah, sekian video tentang teologi penderitaan ini yang saya bahas. Nah, kalau sekiranya membantu kita dalam pemahaman kita mengenai penderitaan kita selama hidup kita ini, boleh di like, di share, dan di subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.